Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mahasiswa PIAUD semester 2B yang saya hormati, Bapak akan menjelaskan materi pertemuan ke-14 karena kemarin tidak ada yang presentasi untuk artikel pertemuan ke-14, maka Bapak akan sedikit menjelaskan tentang artikel untuk pertemuan ke-14 yang berjudul, baik, Bapak akan share screen. Nah, ini judulnya adalah pengembangan model pembelajaran berbasis storytelling, sebuah terobosan dalam upaya meningkatkan output pembelajaran bahasa Inggris anak usia dini. Yang ditulis oleh Sri Setyarini. Bapak akan jelaskan secara singkat saja. Yang pertama adalah storytelling itu kalau dalam bahasa kita adalah mendongeng ya. Dan penelitian ini, artikel ini dilakukan penelitian kelas 4A SD. Jadi ini berdasarkan penelitian di kelas 4 SD yang namanya SD PN Setiabudi begitu. Tujuannya adalah untuk apa? Mengetahui jenis cerita seperti apa yang sesuai untuk siswa SD, bagaimana mengimplementasikan, dan apa kendala dan solusi yang ditawarkan. Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang berlangsung 2 siklus. Nanti kamu kalau di akhir penulisan skripsi, nanti akan belajar mata kuliah PTK, penelitian tindakan kelas. Ya, biasanya itu yang ditanyakan berapa siklus. Satu siklus itu bisa jadi 2 pertemuan, begitu. Jadi kalau di sini dikatakan 2 siklus, bisa jadi 4 pertemuan. Tapi bisa juga satu siklus itu 1 pertemuan. Untuk biasanya dalam PTK ini nanti ada pre-assessment dan post-assessment. Pre-assessment itu adalah penilaian awal sebelum dilakukan tindakan, artinya misalkan sebelum diimplementasikannya metode mendongeng, begitu, maka dilakukan pre-assessment. Kemudian setelah itu dilakukan tindakan dengan sebelumnya tidak pakai metode mendongeng, belajar bahasa Inggris, hasilnya seperti apa, kemudian dilakukan tindakan dengan cara metode mendongeng. Nah, kemudian nanti ada post assessment. Ada penilaian setelah dilakukan tindakan dengan menggunakan metode storytelling atau mendongeng. Jadi nanti akan diketahui bagaimana hasilnya. Nah, secara umum hasilnya temuan penelitiannya adalah ini, bahwa storytelling ini dapat dijadikan salah satu alternatif untuk meningkatkan hasil pembelajaran bahasa Inggris bagi siswa SD, kan? Tapi walaupun demikian, kata penulis di sini bahwa ada kendala, misalkan bahan cerita yang masih terbatas, tidak memadainya waktu untuk belajar bahasa Inggris, karena bahasa Inggris sedikit, cuma 2 jam biasanya. Kelasnya yang besar karena banyak siswanya mungkin, kemudian target pencapaian materi yang ditentukan oleh kurikulum dan silabus membuat guru kurang leluasa. Jadi ada pembatasan yang dibuat oleh sekolah, oleh kurikulum, bahwasanya ini yang target dan lain-lain, sehingga tidak menjadikan leluasa bagi guru, terutama guru bahasa Inggris begitu. Nah, itu kendalanya. Kemudian ada solusi. Solusinya adalah misalkan membuat sistem co-teacher atau tim teaching mungkin ya. Tim teaching itu ada 2 orang guru bersama-sama di kelas, saling mengisi, saling melengkapi begitu. Kemudian diusulkannya penambahan jam pelajaran, kemudian meningkatkan sarana dan prasarana dan partisipatif dari stakeholder katanya. Nah, ini abstrak itu, dan saya kira itu gambaran umum tentang isi daripada artikel ini. Kemudian kita lihat di sini adalah pendahuluan. Nah, ini yang harus diketahui adalah ada rumusan masalah. Jadi yang akan dijawab dalam artikel ini adalah seperti apa model cerita yang sesuai untuk siswa, bagaimana model pembelajaran storytelling dan implementasinya, kemudian kendala apa yang muncul. Ini yang akan dijawab oleh artikel ini. Kemudian si pengarang menulis tentang karakteristik pembelajar usia dini. Jadi intinya adalah yang disebut siswa usia dini adalah yang antara 4 sampai 12 tahun. Jadi dikatakan dari 4 tahun, jadi dari kelas 1 SD itu kan 7 tahun. Dari 4 tahun sampai kelas 1 SMP itu
masih disebut pembelajar usia dini begitu. Ya, kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi kefasihan anak dalam berbahasa Inggris. Ada 6 katanya kan. Ada waktu, jenis teks, terutama dalam storytelling, teksnya, gurunya, bicaranya, tugas, dan bentuk. Tapi 2 yang cenderung paling berpengaruh yaitu guru dan materi. Jadi kumaha keterampilan guru dan materinya seperti apa itu yang sangat mempengaruhi keberhasilan pembelajaran menggunakan metode storytelling begitu. Kemudian manfaat storytelling ini adalah menyediakan konteks yang bermakna, kemudian kelebihannya itu low cost, murah ya. Kemudian guru bisa menjadi media, ya, bisa menjadi media, ya karena kan guru sendiri yang bercerita dengan memuat gerak tubuh dan lain-lainnya. Kemudian kontak mata dan yang intensif kan kalau bercerita itu ya. Guru sebagai pendongeng dan siswa sebagai pendengar. Pemilihan cerita itu yang pertama harus berdasarkan kesukaan guru, yang kedua kesukaan murid. Jadi kita harus menimbang ini teh murid-murid bakal resepen atau tidak, bakal suka atau tidak, itu harus dipertimbangkan. Kemudian ya dipilih berdasarkan yang relevan dengan siswa tentunya. Kemudian penggunaan bahasa dalam cerita itu ada 3, ada paralelisme, kosakata, dan naratif atau dialog. Paralel itu adalah apa? Pola pengulangan bahasa. Kalau dalam mendongeng itu harus sering kata-kata itu diulang-ulang begitu ya oleh guru supaya anak napel ke anak ya, supaya nempel di anak begitu. Kemudian yang kedua kosakatanya yang mudah. Kosakatanya ini apa? Mana kosakatanya? Oh, yang ini. Bahasa dan gambar yang mudah diduga, karena kosakata itu terbantu karena ada gambar biasanya dalam storytelling. Kemudian naratif, ada dialog. Naratif itu seorang peristiwa yang biasanya ditampilkan dengan menggunakan past tense atau masa lalu ya, yang dulu pada zaman dahulu misalkan. Ada juga yang dialog present tense menggunakan waktu hari ini atau sekarang. Yang harus diperhatikan dalam storytelling adalah classroom management. Jadi buat anak nyaman gitu. Kemudian gunakan alat bantu audiovisual kalau ada benda-benda yang bisa membantu, ada boneka atau wayang atau gambar atau topeng gitu. Kemudian ajarkan anak-anak ini greeting kayak formulaic language atau kayak greeting, how are you, what is the date, misalkan tanggal berapa sekarang, did you have nice weekend, gitu kan. Kemudian kedua, perhatikan tahap kegiatan awal juga diperhatikan, ingatkan anak pada cerita yang mungkin pernah kita ceritakan ke anak, itu diingatkan lagi. Dan kegiatan yang terkait dengan pengalaman anak, misalnya bertanya jawab tentang makanan favorit, apa yang kamu lakukan tadi pagi. Kemudian kalau bisa ceritakan juga sinopsis atau garis besar cerita sebelum kita bercerita, supaya anak tidak kaget. Kemudian ajarkan kosakata atau kata kunci kepada kalimat yang akan sering diucap-ucap atau yang disebut tadi dengan paralelisme gitu ya. Dan revisi kata-kata atau yang grammar yang sudah dipelajari. Saya kira kalau di AUD ini tidak ada grammar ya. Dan agar anak lebih termotivasikan pada mengenai aktivitas yang akan mereka lakukan setelah didengarkan cerita ini. Nah, kemudian dia menyebutkan metode penelitian. Saya kira ini harusnya metode penelitian di atas ini. Jadi ya metode PTK, kemudian 2 siklus tadi sudah disinggung ya. Hasil pembahasan. Nah, tadi ada pre-assessment, ada post-assessment sudah saya jelaskan. Jadi pre-assessment itu sebelum dilakukan tindakan dengan menggunakan storytelling, dinilai dulu kumaha hasilnya, biasa nama jelek dulu, kemudian dilakukan tindakan post-assessment, apakah masih jelek atau sudah baik setelah dilakukan tindakan menggunakan metode mendongeng itu. Berdasarkan penelitian ini, dengan metode storytelling menurut beberapa siswa ini lebih mudah mengenal kosakata baru, arti dan maknanya karena kosakata tersebut diucapkan berulang-ulang oleh gurunya. Ini ingat, ini penelitian di kelas 4 SD ya, bukan di AUD, oke. Tapi ada kendala tadi sudah dijelaskan, ada kesulitan mencari bahan cerita, kesulitan guru menjiwai cerita lewat suara, mimik, dan gerakan tubuh, yang pelajaran sangat terbatas, target materi itu diatur oleh kurikulum sehingga guru tidak leluasa dan lain-lain. Saya kira itu untuk sekilas tentang materi untuk pertemuan ke-14 begitu.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bisa ditonton di YouTube nanti. Terima kasih.